mungkin juga tiba-tiba Tuhan memunculkan tanpa pengantarnya. Ini tinggal pengantarnya siapa nih yang akan memunculkan sang tokoh ini. Bisa Prabowo atau bisa yang lain. Iya. Nah, seperti itu. Ini juga kayak yang kita kenal lah, prediksi-prediksi film kartun The Simpsons itu. Pernah nonton ya? Iya. Itu kan prediksinya tuh sangat tepat ya. Kayak maksudnya kayak orang itu udah disetel dulu nih sama prediksi The Simpsons itu. Nah, itu sudah memprediksi, sudah menggambarkan film kemunculan Dajjal, kemunculan Imam Al-Mahdi. Nah, ini ada apa ini dengan rahasia dunia ini? Ya itu kan semuanya karena sudah ini settingannya yang maha kuasa sudah. Dilalah The Simpsons bikin film kartun, tiba-tiba kok di dunia nyatanya kok ya mirip terjadi sama persis. Saya kadang herannya itu. Kayak yang terakhir saya lihat itu Presiden Amerika Donald Trump memegang bola dengan Arab. Dengan Arab Saudi juga ternyata pernah diputar di film kartunya, serialnya film Simpson itu, The Simpsons itu. Jadi mungkin itu sudah digariskan sama Yang Maha Kuasa, harus ada ini, harus terjadi ini. Itu waktunya memang ya sudah tersetting seperti itu, Mas Surya. Iya, berarti kalau prediksi itu ya kita juga harus benar apa yang dikatakan eling lan waspada. Karena ketika prediksi The Simpsons itu sudah ditayangkan itu nggak lama loh biasanya. Itu nggak lama. Biasanya itu akan meledak gitu. Nah, pertanyaan saya ini untuk berikutnya nih terkait dengan per-SP-an yang sekian lama kita bahas, hampir kalau di Lokajaya itu kan memang udah kurang lebih 3 tahun lah pembahasan mengenai Satriopen ini. Kenapa saya sangat yakin? Karena dengan perjalanan spiritual kami juga diyakinkan bahwasannya, saya juga pernah nanya nih sama orang-orang goib ya. Itu bukan nanya hanya ini, saya juga ada bukti-bukti lah ya. Bukti yang nyata di dalam dunia nyata ini. Hubungan dengan dunia goib. Ya, itu bukti nyatanya ada. Bahwasannya Satriopen itu jawabannya apa? Ada gitu. Nah, saya nggak menanyakan langsung kapan munculnya ini, enggak. Ya untuk cukup ada nggak gitu. Biar dalam pencarian ini kita itu tidak sia-sia. Sedangkan di dalam Wangsit Siliwangi dikatakan carilah budak Angon, jangan menoleh ke belakang. Nah, itu menurut pandangan tafsiran Kang Pamungkas itu seperti apa dan bagaimana? Monggo. Jadi seperti ini Mas Surya, dengan kaitan pertanyaan yang ada hubungannya dengan Uga Wangsit Siliwangi. Jadi disebutkan budak Angon ya. Iya. Budak Angon yang akan muncul. Jadi mungkin ini sang sosok ini di masa lalunya, di masa kecilnya memang benar-benar adalah seorang penggembala. Memang seorang penggembala, artinya dari kalangan orang bawah, dari rakyat jelata. Kemudian kalau sudah menemukan orang ini, jangan sampai menoleh belakang, harus punya keyakinan yang teguh kalau orang ini ya sudah orang ini. Seperti itu. Ini pesan seperti ini ya saya tujukan kepada orang-orang yang di atas, di pemerintah ini. Tinggal gimana ini pemerintah ini melihatnya si sosok ini sebagai lawan apa sebagai kawan yang harus dirangkul. Karena apa? Saya bilang meredanya huru hara global ini tergantung dari satu orang ini, dari sosok ini. Kalau memang ditahan terus kemunculannya, akan terus berkembang, akan terus terjadi hal-hal buruk yang akan bertubi-tubi susul menyusul seperti itu Mas Surya. Jadi semakin pemerintah melihat ini, jelas ini ada dua kemungkinan yang saya lihat. Pemerintah melihat sosok ini sebagai musuh apa sebagai kawan yang harus dimunculkan sebagai seorang tokoh gitu loh. Saya yakin pemerintah udah tahu ini, tinggal dia melihatnya sebagai lawan apa sebagai kawan. Kalau melihatnya sebagai lawan berarti memang masih terafiliasi dengan sosok yang disebutkan di episode sebelumnya, sosok pembohongnya ini. Jadi pemerintah masih berafiliasi dengan sosok pembohongnya. Kalau masih berafiliasi dengan sosok pembohongnya, ya sang tokoh ini nggak akan muncul, tetap tertahan terus. Seperti itu Mas Surya. Jadi ya mudah-mudahan
Pak Prabowo disegerakan mendapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa, mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu yang tidak normal. Ini keadaan ini kalau tidak segera apa ya, segera diambil langkah yang artinya yang khusus, artinya extraordinary lah. Artinya memang dikhususkan sekali. Apa manfaatnya, apa keuntungannya untuk pemerintah untuk meredakan gejolak yang mungkin akan bertubi-tubi bertambah dan terus bertambah, karena memang sosok ini yang pemegang kuncinya untuk meredakan nggak cuma di persoalan di Indonesia saja, tapi masalah global. Orang ini muncul, persoalan global pasti akan mereda. Iya, kalau nggak dimunculkan, perang dunia ketiga saya yakin meletus dalam waktu dekat. Nah, itu berarti kalau ketika pemerintah tidak memunculkan, itu bisa terjadinya huru-hara besar atau perang dunia lah ya. Iya. Berarti di situ SP lah yang muncul sendiri itu mungkin. Ya, tetap kalau memang Mas Surya, kalau disebutkan di Wangsit Siliwangi kan ada budak janggotan ya. Budak janggotan itu mungkin pengantar dari sosok Ratu Adil ini muncul. Yang jadi budak janggotan siapa yang saya masih misteri. Ya. Budak janggotan yang mencari kan, kalau menurut Uga Wangsit Siliwangi. Jadi menyebutkan dia yang jadi pengantar munculnya sang sosok ini. Yang berperan jadi budak janggotan siapa ya? Saya nggak bisa memprediksi siapa ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo atau siapa, atau tokoh dunia yang lain. Nah, di dalam Uga Wangsit Siliwangi itu kan kemarin saya juga bikin judul ya, ibaratkan pemuda gendut yang bikin huru-hara. Nah, itu di Uga Wangsit Siliwangi itu ada. Jadi kemarin saya kan kasih judul nih, pemuda jenggot biang kerok, biang kerok gara-gara itu kan. Itu memang di Uga Siliwangi itu ada, di ramalan Prabu Siliwangi itu. Nah, ketika disebutkan bahwasannya pemuda gendut ini yang bikin kerusakan, dan disitulah nanti budak angon dijemput budak janggutan untuk membenahi masalah-masalah dunia ini. Nah, itu seperti apa nih? Ada itu. HP saya ada itu, malah lagi buat shooting ini. Jadi kalau menghubungkan sesuatu ke ramalan tidak 100% juga harus kita kita cermati itu yang bakal terjadi. Itu soalnya bisa saja ya itu masih filsafah lah ya. Masih bahasa yang hiasan. Bahasa yang kita harus memecahkan ini kode apa sebenarnya. Nah, iya, dari keramalan itu. Jadi pemuda gendut yang bikin huru-hara ya mungkin ya artinya itu mungkin orang jabat mungkin ya, atau ya pejabatnya nggak amanah lah itu. Ya kalau bilangnya gendut berarti mungkin saya ya jangan sampai Pak Prabowo juga gendut, dia yang bikin huru-hara. Jangan seperti itu. Jangan nggak boleh itu menafsirkan itu. Ya iya, jangan sampai itu yang terjadi. Mau jangan mudah-mudahan malah saya berharap itu nggak boleh. Pak Prabowo itu yang mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa lah. Apakah Pak Prabowo juga termasuk malah bisa juga beliau ini adalah pemuda berjanggut. Nah, iya, jadi Satrio Piningit. Jadi pengantar munculnya sosoknya tokoh yang akan memimpin dunia, jadi Ratu Adilnya dunia ini. Iya. Saya berharap juga seperti itu, Prabowo mendapatkan hidayah, karena pemuda saya nggak bisa melihat tokoh Republik ini siapa yang diharapkan untuk memunculkan sang tokoh ini. Seperti itu Mas Surya. Nah, iya. Nah, dalam Wangsit Siliwangi itu kan yang kemarin saya bahas di channel terbaru itu ya. Makanya itu kalau nonton sampai full itu kan, karena informasi-informasi yang saya dapat itu bukan hanya saya harus sowan, kadang orang itu nulis begitu banyak di WhatsApp untuk saya menjelaskan, untuk saya ini gitu. Kadang ya juga pesan suara, makanya itu saya siap aja gitulah. Nah, ketika Satrio Piningit ini ditahan atas kemunculannya, berarti ini huru-hara itu semakin membesar itu ya berarti ya. Ya, semakin
sang Makin tokoh kacau ini bahasanya. ditahan kemunculannya, yang jelas akan beruntun lah, akan bertubi-tubi hal-hal tidak baik yang akan terjadi. Ya bisa bencana alam yang tambah banyak, musibah tambah banyak, perang meletus di mana-mana di Indonesia. Ya kalau memang saya ini boleh berpesan kepada pemerintah, ya kalau kasihan kepada masyarakat, kepada rakyat, harusnya ini sudahlah, jangan ditantang tokoh ini kayaknya menantang ini saya lihat pemerintah ini. Jadi merasanya pemerintah ini masih bisa mengatasi keadaan, nggak bisa ditahan ini. Kalau saya sampaikan kepada pemerintah, jadi nggak bisa ditahan tokoh ini untuk ditahan terus. Kalau semakin ditahan terus, musibahnya akan tambah banyak. Terus persoalan dunia bukan semakin selesai, tambah seperti benang kusut, tambah ruwet. Jadi semakin tokoh ini ditahan kemunculannya terus ini, atau dijadikan malah lawan oleh pemerintah, ya kasihan masyarakatnya. Karena apa? Ya itu, lihat kecelakaan yang ya kayak inilah. Ya, tentara yang mati ya banyak, polisi yang mati ya banyak, masyarakat yang mati ya banyak. Belum lagi ini ancaman wabah yang akan muncul. Ini karena saya lihat dengar juga di Thailand dengan Singapura ya. Corona sudah merebak lagi, segala macam kan. Kalau tokoh ini tetap terus ditahan atau dijadikan malah sebagai lawan, saya yakin lah. Saya ini soalnya cuma dua sih, pemerintah ini lawan dari tokoh ini atau kawan dari tokoh ini. Kalau lawan ya terus-terusan, nggak akan mampu ini pemerintah mau menaklukkan atau mengalahkan sang tokoh ini. Seperti itu Mas Surya. Oke, ya. Itu ya para sahabat semuanya. Nah, kembali lagi untuk pertanyaan berikutnya mengenai di alam gaib ini ya. Di alam gaib ini memang sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini seluruh leluhur tanah Nusantara ini, konon katanya ini dari beberapa ilmu kebatinan mengatakan seluruh leluhur, baik itu leluhur wali, leluhur raja, itu katanya sudah merestui sosok yang akan yang disebutkan oleh Prabu Joyoboyo itu, yang artinya Satrio Piningit ini di kalangan pergoiban pun atau leluhur-leluhur itu kan jangan dianggap udah mati itu udah selesai semuanya, itu belum tentu ya, karena itu adalah rahasia Tuhan. Itu konon katanya udah merestui daripada Satrio Piningit. Itu maksud dan tujuannya itu apa nih? Jadi begini Mas Surya, ini hubungannya ke dunia gaib dengan leluhur ya. Iya. Jadi saya pernah baca artikel di salah satu tabloid online ya, yang membahas tentang 500 tahun ya, akan setelah keruntuhan Majapahit akan muncul tokoh gitu. Iya. Saya memprediksi, saya pernah juga baca artikel yaitu, saya pernah juga bahas di episode sebelum ini atau di Mas Surya itu akan muncul, pernah kita bicara itu, yaitu munculnya reinkarnasi dari Sultan Hadiwijaya. Saya pernah baca itu.